Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya hari ini? Apa kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik, Sir. Oke. Pertanyaan kedua, apa kabar tugas-tugas kalian? Baik juga ya. Oke, baik, hari ini kita akan belajar tentang database. Kita akan masuk ke dalam implementasinya. Ternyata setelah saya kumpulkan datanya, hampir banyak juga di antara kalian yang tidak punya laptop atau perangkat untuk membuka database, sehingga saya berinisiatif untuk kita belajar database menggunakan MySQL saja. Kan semalam kita sudah belajar kalau database itu bisa diolah menggunakan Microsoft Access, MySQL, Microsoft DBase, banyak sekali. Sehingga kita menggunakan MySQL saja karena hanya berupa script atau kode-kode saja. Oke, sebelum ke sana, bedanya nanti mungkin ada yang bertanya nih, apa bedanya menggunakan Microsoft Access, Pak, dibanding menggunakan MySQL? Jadi begini, itu dua hal yang berbeda walaupun secara fungsi sama. Kalau analoginya di tukang bangunan, orang yang menggunakan Microsoft Access itu adalah orang yang melihat bangunan dari depan. Dia melihat visualnya saja. Tapi kalau yang menggunakan MySQL, dia melihat bangunan dari dalam. Dia melihat struktur terdalam dari database. Dia tidak melihat visualnya. Dia melihat rangkaian-rangkaiannya, kayak temboknya, baru papan-papan di dalam rumahnya. Oke, kita langsung ke materi. Saya sudah mengirimkan materi di Schoology, nanti silahkan dipelajari bagaimana cara menginstal perangkat untuk membuka MySQL. Kita akan menggunakan SAMPP, SAM kalau bacanya. Boleh menggunakan WAMPP, boleh menggunakan SAM atau aplikasi-aplikasi lain, tapi saya merekomendasikan pakai SAM karena kita akan belajar itu untuk tahun ini, kemudian tahun depan. Karena berkelanjutan pelajaran kita ke kelas 3 nanti. Oke, saya sudah juga mengirimkan softwarenya di perangkatnya di Schoology. Nanti tinggal diklik baru di-download SAM-nya. Oke, saya share screen dulu. Oke, sudah ada screen-nya. Ini ada teori, nanti kalian akan saya suruh untuk menginstal dan mengkonfigurasi SAM. Ini silakan dibaca saja. Ini saya kira tidak perlu kita pelajari karena gampang. Siswa kelas 11 saya kira gampang sekali ini. Tinggal klik saja, next, terus sampai dengan selesai. Hanya ini saja. Oke, baru nanti membuat database sedikit, itu saja. Sekarang kita masuk ke modul 2 saja langsung. Cara membuat satu database di dalam MySQL. Kita menggunakan SAM, SAMPP. Oke. Langkah pertama adalah kita buka SAM kita, lihat di layar komputer saya. Ketika sudah selesai menginstal, atau saya close dulu deh, Oke. Setelah selesai menginstal pada modul 1 tadi, maka bukalah aplikasi MySQL-nya menggunakan SAM, SAMPP. Ini kita pelan-pelan ya, agar tidak ketinggalan kalian. Setelah dibuka aplikasi SAM-nya, klik Start di Apache-nya, MySQL. Ini nanti kalian coba setelah pembelajaran kita selesai. Nah, ini akan ada pertanyaan nih. Windows Firewall has blocked some fitur. Udah allow access saja, biar bisa kita gunakan. Oke, nah udah. Untuk menggunakan MySQL di dalam SAMPP, kita harus membuka dua modul yang bernama Apache dan MySQL. MySQL ini berfungsi untuk membuka bahasa pemrograman MySQL, kemudian Apache ini untuk konfigurasinya.
Oke, selesai. Kita masuk ke dalam CMD. Saya kira kalian sudah sering membuka command prompt atau CMD. CMD, diklik run as administrator. Oke, dibuka menggunakan administrator. Oke. Kemudian langkah selanjutnya ada di modul 1 setelah membuka SMPP-nya, database di MySQL-nya. Berikut adalah langkah untuk masuk ke dalam database. Klik CD, titiknya 2 kali. Oke. Apa fungsinya? Apa fungsinya menuliskan CD di sini? CD itu adalah kode program untuk kembali ke folder sebelumnya. Coba kita praktekkan deh, sembari kita belajar. Ini kan tadi command prompt kita terletak di sini. Coba kita buka Windows System 32 di dalam My Computer kita. Apa tadi? Program files. Kita cari yang namanya System 32. Nah, ini dia. Windows System 32. Kita cari yang namanya command prompt. C. Nah, ini dia. Kenapa ketika kita buka command prompt ini selalu bertuliskan System 32? Mana tadi? Ini sembari ini informasi juga ya. Nah, karena dia terletak di dalam folder System 32. Nah, kita mau kembali ke directory C. Nanti kita perdalam kalau ketemu deh. Ini informasi saja. Fungsi dari CD 2 titik adalah untuk kembali ke folder sebelumnya. Nah, itu informasi saja. Kemudian kita melanjut ke modul kita. Untuk masuk ke dalam mesin MySQL-nya. Ketikkan CD sam MySQL bin. Kenapa mengetikkan ini? Karena bin itu terletak di dalam sistem C, di mana foldernya adalah MySQL. MySQL itu foldernya ada di SAM. Kita buktikan lagi. C, SAM, MySQL. Nah, ini dia, MySQL bin. Nah, ini dia mesin-mesin yang ada di dalam MySQL. Oke, kita masuk sembari melihat modul kita. Untuk masuk ke dalam mesinnya, ketikkan CD, kemudian C, SAM, MySQL bin. Oke, dia sudah masuk. Untuk directory yang pertama. Untuk masuk ke dalam mesinnya lagi, kita ketikkan MySQL min u root. Ini dicatat nih, penting nih. Nah, ketika sudah selesai, maka akan menampilkan Welcome to MariaDB Monitor. Welcome to Maria Database. Pemrograman database Maria. Oke, kemudian setelah selesai, saya sudah memberikan tugas minggu lalu, coba cari query atau kode program untuk membuat database di dalam MySQL. Nah, caranya sangat gampang. Ini pelajaran paling gampang nih di SMA nih. Gimana cara bikin setengah-setengah ini ya? Nah, ini kita close dulu. Oke. Caranya, ketikkan create database. Ini kelas 11 ya. Nanti kita membuat satu tabel untuk nama-nama kalian di selama kelas 11 biar ada gambarannya. Apa sih fungsi database itu di dalam dunia pekerjaan atau dunia pendidikan begitu. Kita buat create database. Nama database-nya adalah apa nama angkatan kalian? Centauri ya? Centauri. Oke. Create database Centauri. Nah, nama database kita adalah Centauri. Katakanlah Centauri ini adalah lembaga tertinggi di dalam database kita ini. Saya jelaskan satu persatu. Apa fungsi create? Create ini bahasa Inggris, yang bahasa Indonesia adalah buat. Membuat. Database ini apa? Nah, itu
kode untuk menjelaskan apa yang dibuat. Nah, tolong buatkan, ini bahasa manusianya gini, tolong buatkan satu database di mana databasenya bernama Centauri. Nah, jangan lupa di dalam database jangan melupakan yang namanya titik koma di setiap akhir dari query atau akhir dari kode. Kalau tidak ada titik komanya, maka konsekuensinya adalah error. Nah, apa yang menunjukkan, apa penanda database kita berhasil? Akan ada tulisan di sini, query oke. Kode kamu sudah selesai nih, kata dia. One row effect. Karena kita menggunakan satu baris di sini, maka dituliskan one row effect. 0,076 second ini adalah lamanya program memproses satu query. Nah, jelas ya. Nah, karena kita sudah membuat database yang bernama Centauri, jangan lupa untuk menggunakan itu dengan kode program use Centauri. Centauri. Titik koma lagi. Nah, database change. Nah, kita udah berpindah ke Centauri, di mana akan bertuliskan MariaDB Centauri. Artinya kita sudah menggunakan database bernama Centauri. Nah, sekarang kita sudah melampaui 2 langkah nih. Sudah selesai menginstal, sudah selesai membuat database. Sekarang kita membuat tabel di dalam database-nya. Oke, kita masuk ke modul 2. Gampang nih tugasnya nih. Udah saya permudah, maka kalian harus maksimal di tugas-tugasnya. Nah, ini modul yang saya buat. Saya mau membuat beberapa tabel di dalam database saya. Create tabel, nanti saya jelaskan di belakang. Nama tabel saya Centauri itu terdiri dari 4 kelas, algoritma, Averus, Avenzoar, dan Avicenna. Sekarang saya mau membuat tabel bernama algoritma dulu deh. Ada di sini siswa algoritma? Ada, Sir. Berapa orang? Berapa orang? Coba dihitung dari jumlah kita di sini. Oke, iya tunjuk tangan seperti Monica. Ini Monica kreatif juga ya. Tunjuk tangan. Oke, 3. Wah, cuma 3. Oke. Cuma 3. Nanti kita bikin tabel untuk kelas yang lain. Oke, jangan turun tangan dulu ya. Biar saya tahu namanya ya. Oke. Sekarang kita membuat, oke, pertanyaan saya dulu. Di dalam tabel tabel kelas apa aja itu? Apa aja isi dari tabel di kelas kalian? Yang pertama nomor, pasti. Apa lagi? Yang kedua nama, Sir. Nama pasti ya, nama. Yang ketiga? Jenis kelamin, Sir. Jenis kelamin, Sir. Oke, jenis kelamin pasti. Yang selanjutnya? NISN ada nggak di kolom-kolom kelas kalian? Kalau pembagian kelas. NISN. Ada ya? Oke, sekarang kita masuk ke Word dulu, Word. Agar terbuka, karena kalau saya belajar ini tidak ada gambarannya, kita nanti jadi di awang-awang karena kalian di kampung gitu. Oke, sekarang kita mau membuat ini implementasi implementasi dari database di dalam Word. Nah, apa tadi, Monica? Nomor, Nama, jenis kelamin, Sir, sama NISN. Oke, NISN dulu ya, berurut biar terstruktur ya. Nama, kemudian jenis kelamin. Atau sekalian kita bikin ini deh, apa namanya, nilai ya. Biar nanti enak perhitungannya. Sir, database-nya nggak ada, Sir. Nggak nampak. Oh iya, ini kita. Tadi nge-lag, Sir. Oh gitu. Yang tampil di layar kalian apa? Word. Slide yang modul, Sir. Oh, modul. Sorry. Salah share saya. Berarti share screen-nya. Sekarang sudah Word? Udah, Sir. Sudah, Sir. Oh, kenapa tidak bilang dari awal? Oke, sorry. Sudah ya, oke. Ini tampilannya tadi, sorry. Berarti saya tadi ngomong sendiri dong. Oke, nggak apa-apa. Ini tampilannya nanti kalian mengulang di rumah saja ya. Sekarang kita mau bikin database tabelnya dulu nih di Word. Insert satu kolom di samping. Right, oke. Jenis kelamin, setelah jenis kelamin nilai. Nilai mata pelajaran komputer saja deh kita anggap. Oke, nomor 1. NISN. Ini kita seragamkan deh. NISN-nya dimulai dari kelas 11,
01. 11 ini kelas kalian. 11 ini kelas kalian. Baru 01 ini nomor absen. Oke, saya bikin 5 angka deh. 11 ini adalah kelas kalian. 1 ini adalah kode algoritma. 2 untuk kode Averus, 3 Avenzoar, 4 Avicenna. Oke, berarti ini saya mau masuk ke algoritma dulu. Di algoritma ada siswa yang bernama Monica Mayhilda. Jenis kelaminnya adalah perempuan. Karena saya selalu memberikan nilai untuk yang sering hadir, kita anggap nilai Monica 92. Kemudian nomor 2 adalah ada Riyadi Iman Lubis. Berarti 11. Anggap Monica absen pertama, anggap Riyadi absen kedua. 11 02. Kemudian Riyadi Iman Lubis. Jenis kelaminnya adalah laki-laki. Nilainya 92 aja deh semuanya. 3 11 03 Siska Rahmawati. Uni, jangan lupa untuk menulis absennya ya, Uni ya. Iya, Sir. Oke, thank you Uni. Perempuan 92 nilainya. Oke. Kita mau membuat database berupa data seperti ini. Nah, ini harus gamblang nih. Kok bisa kita membuat database berupa ini? Itulah pentingnya belajar itu tadi. Semua materi di dalam komputer itu saling berkesinambungan. Hanya implementasinya saja yang berbeda. Oke, kita masuk ke modulnya sebagai panduan kita. Nah, bagaimana caranya membuat tabel di dalam database Centauri? Oke, saya mau membuat tabel. Nama tabel kita di sini adalah tabel algoritma, di mana tabel algoritma berisi yang kita buat tadi. Oke, kita masuk ke modulnya. Create tabel, nanti saya jelaskan, kita ketik dulu ya. Algoritma. Jangan lupa buka kurung. Di mana isinya adalah, mana word kita tadi. Isi dari algoritma adalah NISN, baru tipe datanya adalah varchar saja. Ada berapa angka nih? 5. 0. Kemudian nama, jenis kelamin, nilai. Jenis kelamin 10 11 not 0. Kemudian jenis kelamin, nilai. Tipe datanya adalah integer saja. Integer 3. Not 0. Kemudian primary key adalah NISN. Oke, bentar, ada yang error nih. You have an errors. NISN-nya salah. Primary key NISN. Coba bantu saya, di mana ini errornya? Nolnya itu Sir huruf besar atau huruf kecil, Sir? Oh, itu nanti sama saja nanti. Create table, sebentar ya, ini dia. Kalau tidak berhati-hati, saya tidak berhati-hati. Nilai integer 3 not 0. You have an error SQL check manual corresponding to your at line 4 1 2 3 4. Jenis kelamin. Oh iya, sorry. Jenis kelamin kita tidak membuat tipe datanya, sorry. Kelihatan dia kan? Oke, ini informasi juga. Ini kan sudah error kita tadi.
Kalau error kita mengetik ulang lagi, makanya capek. Caranya adalah, ini saya errorkan dulu. Nah, caranya, kalian ada tahu keyboard ini nggak? Tanda panah ke atas sama tanda panah ke bawah. Ada ya? Tahu ya? Iya, Sir. Nah, tanda panah itulah kalian cari sampai dengan tulisan yang mau kita ketik. Nah, oke, enter lagi. Berarti tanda panah ke bawah. Enter lagi. Nah, ini kita jangan lupa ini. Jenis kelamin harusnya varchar. Varchar. Jenis kelamin, habis jenis kelamin nilai. Nilai, kemudian primary key. Nah, oke. Query oke ya. Kalau query oke, artinya kode kita benar. Berarti sekarang saya jelaskan dulu. Saya jelaskan. Create table algoritma. Ini bahasa manusianya, bahasa kita sehari-hari adalah tolong buatkan tabel, buatkan tabel, ini tabel bernama algoritma. Kemudian tanda kurung di sini harus ada. Ini ada bahasanya juga, di mana, tanda kurung di mana tabel kolom yang pertama berisi NISN, nama kolom pertama berisi NISN. Varchar ini apa? Varchar ini adalah tipe datanya. Saya kira kita sudah belajar waktu Pascal dulu. Varchar itu hampir sama dengan teks, hampir sama dengan karakter. Kalau karakter dia terdiri dari satu huruf, kalau varchar terdiri dari beberapa karakter. Nah, itu saya kira sudah paham. Kemudian 5, apa ini 5? 5 ini adalah batas maksimal dari NISN. Kalau tiba-tiba nanti saya typo, tiba-tiba NISN-nya si Monica misalnya saya bikin 11 ada typo dikit menjadi 6 angka, maka database-nya error. Keuntungannya di sana. Jadi menjadi terstruktur. Kemudian not null ini fungsinya apa? Kalau kita nanti memasukkan nilai ke dalam satu tabel, tidak boleh ada satu kolom pun yang kosong. Not null. Walaupun kita hapus not null ini tidak menjadi masalah. Tapi kita ingin menghindari error, kan begitu ya. Kemudian nama, tipe data varchar, not null, jenis kelamin varchar, nilai integer. Oke, pertanyaannya adalah kenapa dinilai kita menggunakan integer, di NISN, nama dan jenis kelamin kita menggunakan varchar. Sebenarnya apapun kita gunakan akan sama saja. Cuman integer itu kalau kita menggunakan tipe data integer memakan memori yang sangat banyak di komputer kita. Nah, kenapa saya menggunakan integer di sini? Karena kita bersifat nilai. Kita kan sudah belajar Pascal waktu itu. Integer itu adalah tipe data berupa nilai, di mana nilainya adalah bulat. Nah, karena dia nilai, jadi enak dikalikan. Kalau varchar kan berupa karakter. Kalau karakter dikalikan dia tidak membentuk satu nilai yang bagus, kan begitu ya? Nah, itu bebas saja kita memilih tipe data sebenarnya. Tapi kita memilih tipe data yang paling efektif. Koma, jangan lupa koma di setiap penghubung antar kalimat. Kemudian primary key ini fungsinya apa, Pak? Primary key ini adalah data yang unik. Nah, begini nih. Saya kira kalau ada di antara kalian yang dulu membantu adik-adiknya mendaftar di PPDB, kalau dia NISN-nya sudah pernah didaftarkan, maka akan error tampilannya di web kita, kan begitu kan? Kenapa begitu? Agar tidak ada data yang duplikat. Untuk menghindari orang mendaftar 2 kali, untuk menghindari orang bermain-main. Maka kita menggunakan NISN. NISN ini kenapa kita tidak menjadikan nama sebagai kode unik dan jenis kelamin sebagai kode unik? Kenapa tidak? Karena alasannya adalah NISN ini adalah kode yang paling unik di setiap siswa. Pertanyaan saya, ada nggak NISN kalian yang sama antara satu dengan yang lain? Enggak, Sir. Nggak ada ya. Enggak. Tapi nama bisa saja sama kan, benar ya? Yes, sir. Oke, pertanyaan saya, apalagi data yang unik yang dimiliki oleh orang Indonesia? Coba sebutkan. Data yang saya miliki yang hampir tidak kalian miliki, gitu. Itu dia data unik. Apa kira-kira? Nik, Sir. Oke, benar. NIK, nomor induk keluarga itu tidak akan dimiliki sama oleh orang lain. Apalagi? Nggak ada lagi ya? Nomor handphone kira-kira kita ada yang sama nggak? Enggak, Sir. Itu unik ya. Apalagi yang unik lagi ya? Itu aja sih kayaknya yang unik ya. Oke.
Tujuannya tadi saya ulangi, agar tidak ada duplikasi data, sehingga data menjadi efektif. Untuk melihat tabel kita, caranya melihat deskripsikan, algoritma titik koma. Nah, ini dia tabel kita. Kolomnya NISN, coba kita isi. Nah, ini kita mengisi. Kita buka modulnya agar kita pelan-pelan. Oke, ini tadi materi yang pertama adalah membuat tabel, menghapus. Jangan kita hapus, karena kalau kehapus, buat lagi kita. Tapi kalian saya kira sudah paham karena itu tugas kalian. Oke, sekarang kita mengisi tabelnya. Di mana isi tabel kita adalah nama-nama Monica, Riyadi, dan Siska. Caranya adalah insert into. Nanti saya jelaskan kenapa menggunakan ini. Kita mengetik dulu saja. NISN, kemudian nama, kemudian tanggal, jenis kelamin. Jenis kelamin, kemudian nilai. Oke. Enter. Value, values, nilai. Nilainya adalah tadi 11101. 11101. Kemudian namanya adalah Monica Mayhilda. Monica Mayhilda. Monica Mayhilda. Kemudian koma, dia perempuan. Kemudian koma, nilainya Monica itu 92. Oke, selesai. Nah, ini udah selesai nih. Atau kita masukkan sekaligus nilainya Riyadi dan Siska. Siska Rahmawati. Biar ada 3 data yang kalian lihat ya. Riyadi dan Iman Lubis. Riyadi, Iman, Lubis. Riyadi ini adalah laki-laki. Laki-laki. Di mana NISN-nya adalah 2. Ini nanti kita buktikan ya. Kita bikin satu siswa nanti NISN-nya sama. Apa yang terjadi di dalam program kita. Enter. Kita buat satu lagi. Ini kita manual dulu, nanti kalian mencari bagaimana cara memasukkan sekaligus banyak data. Baru ada Siska. Perempuan. Namanya Siska Rahmawati. Siska Rahmawati. NISN-nya adalah 03. Oke, berhasil. Sekarang saya jelaskan dulu sebelum kita melanjut. Insert into algoritma. Nah, ini bahasa sehari-harinya adalah tolong masukkan ke dalam. Ini kan into kan? Ke dalam tabel algoritma, di mana tabel saya adalah kolomnya NISN, ini NISN, kemudian nama kolomnya nama, kemudian jenis kelamin, kemudian nilai. Di mana value di sini nilai dari NISN yang ini adalah 1101. Kemudian namanya adalah Monica Mayhilda. Kemudian nilai jenis kelamin saya adalah perempuan. Nilai saya adalah 92. Jangan lupa untuk titik koma. Oke, pertanyaannya lagi. Kenapa di sini ada yang menggunakan tanda petik, ada yang tidak menggunakan tanda petik? Ini pertanyaan juga nih nanti agar tidak salah ke depannya. Kalau dia berupa nilai, berupa angka, dia tidak perlu menggunakan tanda petik. Namun ketika dia berupa karakter di sini, Monica Mayhilda ini kan karakter ya, varchar ya, maka harus menggunakan tanda petik, kemudian perempuan tanda petik di sini kan. Yang 92 tidak perlu tanda petik. Sekarang kita melihat hasil dari isi dari tabel kita. Caranya adalah di modul juga ada, coba dilihat pelan-pelan. Nah, ini update nanti ini menambah. Nah, ini dia cara melihat. Select bintang from algoritma. Kita mengetik select bintang from algoritma. Nah, kan sama nih. Sama dia.
NISN-nya 11 ini namanya Monica Mahilda, kemudian jenis kelamin perempuan, laki-laki perempuan, nilainya 92 semua. Nah, itu gampang sekali kan kita membuat isinya. Sekarang, nah ini udah selesai nih. Kita, oke, tadi saya bilang, coba kita kasih satu data di mana NISN-nya kita bikin double. Kita untuk membuktikan primary key NISN di mana unik dan tidak boleh dimiliki oleh dua siswa atau lebih. Coba kita ketikkan nama yang ketiga adalah siapa lagi peserta yang hadir di sini? Ada namanya Anissa Pratiwi. Kita anggap Anissa Pratiwi algoritma dulu nih. Value, values, kita bikin NISN-nya Anissa ini sama dengan Siska 111103, kemudian Anissa Pratiwi, koma, berjenis kelamin perempuan, koma, nilainya 92 juga. Coba kita tutup. Apa kata dia? Duplicate entry 11103. Artinya ini kok dua kali dimasukkan 4K primary. Nah, berarti tidak boleh double. Kan begitu ya. Sekarang kita buktikan yang kedua. Kita bikin NISN-nya berbeda namun namanya sama. Untuk membuktikan apa sih fungsi dari primary key itu tersebut. Nah, sekarang kita ganti 111104 namun namanya kita bikin sama dengan Siska Rahmawati. Siska Rahmawati. Wati. Enter. Oke. Query oke. Berarti query-nya diterima nih sama program. One row effect. One row effect 0,043 second dalam proses query-nya. Sekarang kita lihat select bintang. Ini query untuk melihat isi dari tabel. Select bintang from algoritma. Nah, bisa namanya double Siska Rahmawati di sini, namun NISN-nya berbeda. Itu tadi yang kita bilang. NISN dari setiap siswa itu harus berbeda satu dengan yang lain agar unik. Namun nama bisa saja sama karena orang tua kita kan tidak janjian tuh ngasih nama. Kasih nama anak saya ini, nama anak kamu ini biar nggak sama, kan tidak begitu ya. Nah, sekarang karena ini Siska Rahmawati hanya satu orang di kelas 11, coba kita hapus deh. Kita hapus dia. Caranya gimana? Nah, ini ada query baru. Delete from algoritma. Ini saya ketik dulu deh. Kita menggunakan NISN saja biar unik. Sama dengan 11111104. Nah, 1104. Enter. Nah, saya jelaskan lagi. Delete ini fungsinya apa? Delete ini adalah hapus ya. Kemudian from algoritma where. Oke. Tolong hapus dari tabel algoritma where di mana. Ini kan ada di pelajaran Abi Henry dulu apa namanya? Microsoft Excel. Excel ya. Di mana NISN-nya adalah 11111104. 11104. Coba kita lihat lagi isi tabel kita. Nah, Siska Rahmawati yang kedua kan sudah terhapus tuh. Secara secara acak, saya mau memilih satu nama. Nanti tolong jelaskan apa maksud dari query-nya. Ini ada nilainya juga sih. Saya mau merubah ini, coba kita lihat sama-sama nih. Kelas 11 nih. Nama Riyadi kan di sini menggunakan capitalize each word ya. Huruf besar di setiap katanya. Namun namanya Monica tidak. Nah, saya mau merubah nama Monica mengikuti namanya orang Riyadi dan Siska. Saya butuh nanti satu orang untuk menjelaskan query saya. Set nama sama dengan
Monica Mayhilda. Monica Mayhilda, where NISN sama dengan 11 01. Titik koma. Sorry. Update algoritma set. Apa ya? Oh ya, sorry. Kita tidak membubuhkan tanda petik. Jangan lupa ya, ini harus hati-hati nih. Tanda petik di dalam varchar dan titik koma di akhir setiap query. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, namanya Monica udah menjadi huruf besar. Secara acak saja, kalian raise hand, jelaskan kepada saya fungsi dari masing-masing query ini. Dengan bahasa manusianya atau bahasa kita sehari-hari. Ayo silakan, tunjuk tangan. Ada yang berani? Sama seperti penjelasan saya di sini. Dilihat ini. Coba dilihat hasil dari sini yang pertama ini ke tabel yang kedua. Saya kira akan terlihat jelas perbedaannya sehingga saya meminta kalian untuk menjabarkan ini dengan menggunakan bahasa kita sehari-hari. Ayo silakan. Mutiara dulu ya Riyadi ya. Mutiara Rahma Semanggulan. Oke. Silakan Mutiara, open microphone. Yes. Itu mati mikrofonnya Mutiara. Oke, silakan. Sir. Apa sinyalnya kurang di sana ya? Atau open ini dong, open cam biar terrecord nanti di Zoom-nya, biar kelihatan siswa yang aktif. Ayo, Mutiara. Voice aja ya, Sir. Putus-putus nanti, Sir, suaranya. Oh iya, nggak apa-apa. Si Bolga ya. Oke, silakan Mutiara. Iya, Sir. Iya. Saya maklum. Silakan. Menurut saya, Sir, itu jadi bahasa sehari-hari kan, Sir? Oh iya, benar sekali. Itu ubah, kayak mengatur, ubah settingan dari nama yang terdapat pada kolom algoritma, di mana atas nama Monica Mayhilda dengan NISN 11101. Tapi Monica Mayhildanya itu diganti, Sir, jadi M besar sama M besar dua-duanya, Sir. Oke. Thank you. Pertanyaan saya, jangan dimatikan dulu mikrofonnya. Gimana saya mau merubah misalnya saya mau merubah Riyadi Iman Lubis jenis kelaminnya sementara saya buat perempuan, tapi tidak menggunakan NISN, bisa tidak Mutiara? Coba kita bacakan query-nya. Ayo bacakan Mutiara. Saya mau merubah jenis kelamin Riyadi menjadi perempuan, namun tidak menggunakan where NISN. Gimana caranya? Nggak pakai where NISN, Sir. Iya, tapi where yang lain. Bisa nggak kira-kira? Enggak, Sir. Kenapa tidak bisa? Karena kan yang primary unik itu, Sir. Oke. NISN, Sir. Oke. Kalau nama kan dia nggak primary key, Sir. Oke, benar ya, tapi mungkin kurang tepat. Sebenarnya bisa, namun di dalam hal ini tidak bisa. Kenapa? Karena yang benar-benar unik di sini hanya NISN. Coba kita lihat nilainya. Nilainya kan tidak ada yang berbeda. Namun kalau ada nilainya misalnya ini 93 bisa jadinya. Nah, nanti program kita akan membandingkan di mana sih kondisi yang pas untuk nilai 93 gitu. Nanti untuk selanjutnya kalian coba-coba di rumah. Thank you Mutiara. Sudah berani dan sudah benar jawabannya tadi. Saya ulangi agar kita paham kembali. Tolong update algoritma di mana buatkan namanya menjadi Monica Mayhilda dengan NISN 11101. Itu kira-kira ya. Saya kira sudah cukup jelas hari ini. Atau ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Ada pertanyaan?
Saya, Sir. Oke, silakan Monika May Hilda. Sir, saya mau nanya kalau misalnya yang uniknya itu ada lebih dari satu kan, Sir, dalam satu orang, di database-nya itu berarti cara mengupdate-nya juga bisa ada dua kan, Sir, where-nya? Oh, oke, thank you pertanyaannya Monika. Oke, kalau di di PPDB semalam saya bikin primary key-nya ada 2. Tapi tidak menjadi primary key namanya lagi, karena primary key hanya 1. Yang unik ada 2, satu bernama primary key, satunya bernama cadangan primary key. Saya lupa bahasa Inggrisnya apa. Nanti saya cari bahasa Inggrisnya. Saya lupa. Intinya adalah primary key utama, kemudian primary key yang kedua bernama cadangan. Benar kata Monika, apa kira-kira yang menjadi unik ya? Yang menjadi 2 unik di dalam data kita sehari-hari. Oke, data unik. NIK, bukan. NIK dan KTP unik ya? Bukan. NIK dan nomor induk keluarga dan nomor induk kakak. Benar ya? Itu satu kepala keluarga nggak mungkin namanya sama dengan kepala keluarga yang lain. Berarti itu unik. Yang pertama uniknya adalah NIK unik, di mana sifat uniknya satu orang tidak mungkin bisa sama dengan yang lain. Yang kedua nomor kakak, ini makin lebar lagi dia. Saya dengan kakak saya barangkali akan sama nomor induk keluarganya karena kami di dalam satu kakak yang sama. Berarti kondisi yang kedua adalah nomor kakak saya tidak mungkin sama dengan nomor kakak keluarganya Mutiara. Bukan begitu ya? Tapi tetap unik. Namun masih memiliki kondisi saya dan kakak saya yang berada di dalam satu kepala keluarga, nomor kakak kami sama. Begitu kira-kira. Thank you sudah dijelaskan diingatkan Monika. Tapi kondisi tadi dibuat satu kali saja Monika. Misalnya, anggap saja di sini ada unik lagi ya. Where NISN 11101. Satu kali saja, nggak perlu 2 kali diketik, walaupun boleh. Tapi itu kan membuang-buang waktu kita. Begitu kira-kira Monika, ada pertanyaan lain? Berarti, Sir, guna primary yang keduanya itu apa, Sir? Untuk menyatakan unik, tetapi kira-kira ya? Bahasanya begini, untuk menyatakan unik dari data yang lain, dari orang yang lain. Paham ya? Itu tadi analogi saya itu. NIK saya tidak mungkin sama dengan kakak saya, namun nomor kakak saya masih mungkin sama dengan nomor kakak dari kakak saya. Abang aja deh, ini kakak 2 kali. Nomor kakak saya tidak mungkin sama dengan abang saya, tetapi nomor induk keluarga saya masih mungkin sama dengan abang saya. Kan begitu ya? Namun untuk lebih mengunikkan saya dengan Monika, nomor kakak saya tidak mungkin sama dengan Monika, kemudian nomor KTP saya tidak mungkin sama dengan Monika. Primary key dari kakak itu primary key induk, primary key dari nomor KTP saya itu primary key induk, primary key yang kedua dari nomor kakak saya itu primary key cadangan. Masih mungkin sama dengan yang lain, tapi tidak banyak. Begitu kira-kira Monika. Paham ya kira-kira? Terima kasih, Sir. Oke, sama-sama Monika. Sudah berapa menit kita belajar? Sudah lebih ya. Oke, saya kira ini silakan diulang di rumah. Sudah saya bikin 4 modul untuk kalian. Sudah sangat berwarna saya bikin karena kalian saya kira suka warna ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan gunakan grup kita sebagai forum diskusi. Tugasnya sudah saya upload di Schoology, silakan dikerjakan. Saya tidak lembek lagi seperti yang semalam. Semester lalu kan masih saya ampuni yang nggak mengumpulkan. Sekarang sepertinya saya harus tegas sama kalian. Begitu kira-kira, mohon maaf jikalau ada yang salah. Uni jangan lupa mengirimkan daftar hadir ke saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.